Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita semua memuji Tuhan. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Lebih dari pemenang, urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau bersyukur pada Tuhan hari ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya.
begitu dalam anugerah-Mu dalam hidup kami. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari takhta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari takhta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Allah Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memberi kami hamba-hamba-Mu dengan anugerah, oleh pengakuan iman yang benar, untuk mengaku kemuliaan sifat Tritunggal, Allah yang abadi dan di dalam kuasa yang maha besar, untuk menyembah kepada Tuhan yang Tritunggal. Peliharalah kami di dalam iman ini, supaya kami sentiasa dilindungi daripada segala kesesakan, oleh Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah sekarang dan selamanya. Amin. Pembacaan yang pertama diambil daripada Yesaya pasal 6 ayat 1 hingga 8. Yesaya pasal 6 ayat 1 hingga 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serahim berdiri di sebelah atasnya,
masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakini Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serahim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes bab 3 ayat 1 hingga 17. Yohanes bab 3 ayat 1 hingga 17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, kerana aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Inilah Injil Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, kami mengucap syukur terima kasih karena pada pagi ini sekali lagi kami ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Kami siap ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau beri kami roh pengertian akan firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, tema firman Tuhan pada pagi ini, penghiburan di dalam Yesus. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 4, ayat 4 dan 6. Firman Tuhan berbunyi demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara dan saudari, pada pagi ini kita bersyukur atas kebaikan Tuhan karena Dia sentiasa memberikan kita penghiburan. Tetapi pagi ini bagaimana kita menghadapi penderitaan yang datang dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang kita akan belajar di sini. Yang pertama, bagaimana kita menghadapi penderitaan, ujian, cobaan dalam hidup kita yang mungkin membuat kita tertekan dan sebagainya. Tetapi melalui firman Tuhan ini dapat memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semua itu. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita yang pertama, tetap bersukacita. Dalam ayat yang keempat berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Di tengah-tengah penderitaan dan cobaan dalam hidup kita, Paulus mengingatkan kepada kita supaya tetap bersukacita. Kita bersukacita menghadapi semua ini karena kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara dan saudari, Tuhan Yesus yang mengingatkan kepada murid-muridnya tentang janji penghibur yaitu Roh Kudus. Nah, pada hari ini kita ada penghibur yaitu Roh Kudus, Tuhan yang menguatkan kita, yang Tuhan memberikan kita, mengajar kita, membimbing kita. Jadi apabila kita menghadapi segala sesuatu, kita berdoa berseru, maka Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan datang. Tuhan menolong kita, memberi kita kekuatan, semangat untuk menghadapi, untuk bertahan, menghadapi segala penderitaan, segala cobaan dalam hidup kita. Yang kedua adalah jangan khawatir. Dalam ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara dan saudari, hari ini ya saya melihat orang begitu sibuk berbelanja karena tidak lama lagi lockdown, dan inilah kebimbangan, kekhawatiran ramai orang karena apabila sudah sampai masanya PKP atau lockdown, mereka tidak lagi dapat bergerak bebas, dan ramai yang berusaha untuk berbelanja, menyimpan stok yang banyak untuk persiapan lockdown. Dan ada ketakutan, kebimbangan yang berlaku kepada ramai orang.
Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan mendorong kepada kita supaya jangan khawatir. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mengapa kita khawatir? Mengapa kita bimbang? Sedangkan firman Tuhan sendiri sudah mengingatkan kepada kita, jangan khawatir. Tetapi kita masih khawatir juga. Itulah manusia. Tidak terlepas daripada khawatir. Jadi pada pagi hari ini firman Tuhan mendorong supaya kita berdoa. Kita jangan melihat kita khawatir dan terus khawatir melihat masalah demi masalah. Tetapi apa yang kita lakukan adalah berdoa. Nyatakan segala keinginanmu. Firman Tuhan berkata, nyatakan segala keinginanmu kepada Tuhan. Berarti kita berseru, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Beritahulah kepada Tuhan apa yang ada dalam hatimu. Apa yang mungkin menjadi kebimbangan, kekhawatiran yang ada padamu. Dan saya percaya apabila kita melakukan perkara ini, Tuhan mengetahui segala sesuatu yang berlaku dalam hidup kita, apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan memberi, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Dan itulah kekuatan kita di dalam Tuhan, bahwa Dia menolong kita, menolong kepada setiap orang yang berharap kepada Dia. Jadi saudara, kita beritahu kepada saudara dan saudari yang lain atau beritahu keluarga kita supaya jangan khawatir, tetapi berdoalah, berserulah kepada Tuhan. Yang terakhir, mengapa kita harus bertahan, kenapa kita harus bersukacita, mengapa kita tidak khawatir dan sebagainya. Yang ketiga ialah Tuhan menyertai kita. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Wah, saudara, ini adalah kemuncaknya. Mengapa kita bersukacita dan tidak khawatir, karena Tuhan menyertai kita. Inilah janji Tuhan kepada muridnya sebelum dia naik ke surga. Dia memberi pesan yang terakhir. Selain daripada dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, dan dia juga memberikan kata-kata pengharapan, yaitu aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saya katakan lagi, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ingatlah kata-kata Tuhan ini kepada setiap kita, bahwa Tuhan mau supaya kita ada sukacita, kita bergembira, kita ada penghiburan di tengah-tengah penderitaan, kesengsaraan, kesulitan, kesukaran yang kita hadapi pada hari ini. Apalagi kita menghadapi situasi pandemik COVID-19 yang semakin membimbangkan, di mana angka jumlah kes baru itu semakin meningkat dari semasa ke masa. Ini suatu yang ramai orang khawatir, penyakit ini. Dan tetapi bagi kita sebagai orang yang percaya, itu bukan suatu yang membimbangkan, karena kita punya Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita, yang memimpin kita, menyertai kita pada hari ini. Tuhan sentiasa memperhatikan setiap kita. Itu saudara dan saudari, kita memiliki Yesus Kristus yang menjadi sumber penghiburan di dalam kehidupan kita. Oleh itu, marilah kita terus setia berseru kepada Yesus. Saudara dan saudari, mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau yang sentiasa memberi kami penghiburan, memberi kami Tuhan kekuatan untuk menghadapi cebaran, menghadapi penderitaan di dunia ini.
secara khususnya Tuhan, di mana kami akan melalui PKP atau lockdown, dan ya Tuhan, ramai orang yang khawatir, bimbang, yang khususnya dari segi khawatir tentang keuangan, makanan dan sebagainya. Tetapi kami mau menyerahkan semua ini Tuhan, kekhawatiran-kekhawatiran yang manusia hadapi. Kami percaya kami ada Tuhan yang sentiasa menolong kami, yang menguatkan kami, menghibur kami untuk melalui semua ini. Tuhan, pimpinlah langkah kami, pimpinlah hidup kami. Berkatilah kami serta keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau bersyukur pada Tuhan hari ini.